Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Senang berjumpa kembali kita pada pagi hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu, mari saya mengajak kita semuanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah sukacita kami Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan, tinggikan nama-Nya. Haleluya Tuhan. Oh, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sukacita kami. Pimpin kami Tuhan, tuntun kami Tuhan. Bawa hidup kami untuk lebih lagi belajar mengenal-Mu Tuhan. Makasih Yesus. Haleluya Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan,
kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk tundukkan kepala kita dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami percaya, kami menikmati hari yang baru ini kalau bukan karena Tuhan, semuanya kami tidak bisa hidup sampai dengan hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya anugerah-Mu selalu melimpah dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami merindukan Tuhan untuk mencari Engkau melewati setiap pujian kami, mencari Engkau melewati setiap firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah itu menyentuh kehidupan kami, menjamah kehidupan kami, terlebih mengubahkan kehidupan kami Tuhan dalam mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk ditaburkan oleh benih firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita semua untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagaimana tema kita pada pagi hari ini yaitu musuh kita yang sesungguhnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, ada kalanya kita harus diperhadapkan dengan yang namanya kesulitan. Ada kalanya kehidupan kita harus diperhadapkan dengan namanya kekecewaan, bahkan kehidupan kita harus diperhadapkan dengan yang namanya sesuatu yang tidak pernah kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kebanyakan dari orang-orang, bahkan kita pun mungkin pernah mengalami pengalaman yang sama. Dan kita sering mungkin berpikir bahwa, orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang mengecewakan kita, orang-orang yang menghancurkan, merugikan kehidupan kita, merekalah yang menjadi musuh kita. Tanpa kita sadari, pemikiran yang seperti itu adalah pemikiran yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kita harus menyadari bahwa hal-hal yang seperti itu dipakai oleh iblis untuk menghancurkan kehidupan kita. Nah, di dalam ayat ini sudah dijelaskan, bahkan kita melihat di dalam setiap perkataan daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang di Efesus, Rasul Paulus mau mengingatkan, bahkan mau menekankan, dan dia juga mau menggambarkan bahwa perjalanan hidup orang percaya itu seperti berada dalam medan pertempuran. Perjalanan kehidupan orang percaya itu seperti berada di dalam arena pertempuran, arena peperangan. Dan memang faktanya demikian seperti itu. Nah, di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9, di situ dikatakan musuh yang kita hadapi bukanlah musuh yang sembarangan. Nah, artinya ini menyatakan bahwa musuh kita itu adalah si iblis. Musuh kita itu adalah penghulu-penghulu yang tidak kelihatan, yang tidak bisa kita lawan dengan kekuatan kita sendiri. Yang tidak bisa kita mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk mengalahkan mereka. Karena pertempuran yang dihadapi orang percaya itu adalah pertempuran yang bersifat rohani, bukan bersifat jasmania. Dan kita harus menyadari bahwa pertempuran yang bersifat rohani ini, bersifat roh, itu adalah pertempuran, adalah peperangan yang paling sangat sulit untuk dihadapi. Kenapa? Karena sedikit pun kita mengalami lengah, maka di situ iblis akan cepat masuk, maka di situ iblis akan masuk dalam kehidupan kita. Bahkan di situ kita sedikit pun kita lengah, itu kita sudah membuka peluang yang sangat besar bagi iblis. Kita sudah membuka celah yang sangat besar untuk iblis bisa masuk dan bahkan menyerang kita sampai habis gitu. Nah, makanya kehidupan kita ini harus menyadari bahwa iblis itu menyerang kapan saja. Iblis itu menyerang kapanpun. Dia tidak pernah mengenal masa, dia tidak pernah mengenal waktu, dia tidak pernah mengenal musim. Itu ketika iblis menyerang dalam kehidupan kita itu berlaku selama 24 jam setiap hari non-stop.
Gitu. Tidak pernah dia mengenal waktu. Nah, makanya daripada itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kapan saja iblis bisa menyerang kehidupan kita. Dan yang menjadi berbahayanya dalam kehidupan ini, yaitu ketika orang percaya tidak mengetahui kapan musuh itu datang menyerang, kapan musuh itu datang untuk menghancurkan kehidupan orang-orang percaya. Itu yang menjadi berbahaya. Dan kita melihat di sini bahwa kita tidak akan pernah mampu untuk melawan iblis. Kita tidak akan pernah mampu untuk bisa mengalahkan iblis. Karena kebenaran yang mengejutkan bahwa iblis itu tidak bodoh. Iblis itu, sekali lagi saya tekankan bahwa iblis itu bukanlah makhluk yang bodoh. Kalau iblis itu adalah makhluk yang bodoh, tidak mungkin Paulus akan meminta kepada jemaat Tuhan untuk mengenakan seluruh senjata Allah. Jika iblis mudah untuk dikalahkan, tentu saja sudah cukup untuk Rasul Paulus memerintahkan kepada orang-orang percaya untuk melawan iblis mengenakan 1 atau 2 senjata saja. Nah, maka daripada itu Rasul Paulus mengingatkan kepada orang percaya untuk mengenakan senjata Allah. Artinya lawan kita ini bukan lawan yang sembarangan. Nah, tapi saya yakin dan percaya bahwa bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus melalui rohnya, kita dapat mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Kita dapat mengalahkan tipu-tipu muslihat iblis. Kita dapat mengalahkan semua yang tidak baik atau semua yang mengacaukan setiap kehidupan kita, yaitu pekerjaan-pekerjaan si iblis. Dan itu buktinya terdapat di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat. Di situ mengatakan bahwa roh Allah yang lebih besar dalam kehidupan kita. Dan itu sudah ditaruh dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Maka daripada itu, ada di dalam firman Tuhan ini kita belajar ada 2 hal. Bagaimana kehidupan kita itu untuk mampu mengalahkan kuasa iblis, dan kehidupan kita itu tidak bisa untuk diserang oleh iblis. Ada 2 hal yang akan saya sampaikan dan kita akan belajar kepada firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, untuk kita bisa menyerang iblis, untuk kita bisa membuat pertahanan yang kuat, yaitu kehidupan kita itu harus kuat di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Nah, di saat kehidupan kita itu meletakkan kekuatan kita kepada Yesus saja, percayalah bahwa kehidupan kita itu tidak akan pernah tergeletak jatuh. Kehidupan kita tidak akan pernah dibiarkan. Selama kehidupan kita itu berpegang teguh kepada Tuhan, menyerahkan kekuatan kita sepenuhnya kepada Tuhan, kehidupan kita tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Kehidupan kita tidak akan pernah Tuhan tinggalkan. Nah, karena ketika kita berpegang teguh kepada Tuhan, kita sudah berpegang kepada dasar yang kuat. Kita sudah berpegang kepada sesuatu yang kuat, yaitu dasar kita di dalam Yesus Kristus. Di dalam Allah kita. Dia yang kuat, Dia yang perkasa, Dia yang hidup. Nah, dan kita juga harus menyadari bahwa ketika kita berpegang terus kepada Tuhan, kita kuat di dalam Tuhan, maka di saat kita merasa lemah sekalipun, Dia telah menyediakan bagi kehidupan kita perlengkapan-perlengkapan rohani. Dia telah menyediakan bagi kehidupan kita perlengkapan senjata Allah untuk mengalahkan setiap tipu muslihat iblis. Oleh sebab itu, mari kehidupan kita untuk selalu kuat di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kehidupan kita itu supaya dapat mengalahkan iblis, supaya pertahanan kita itu kuat ketika diserang oleh iblis. Pentingnya kehidupan kita itu untuk senantiasa membangun persekutuan dengan Tuhan terus-menerus. Kita tahu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa ketika kehidupan kita itu ketika hubungan kita dengan Roh Kudus itu tidak baik, ketika hubungan kita dengan Roh Kudus itu tidak intim, tidak selalu bersama dengan Roh Kudus, maka kita di situ hanyalah sebuah makhluk yang kosong, hanyalah sebuah manusia, atau di dalam kehidupan kita mengalami kekosongan yang ada malahan. Nah, dan kekosongan yang ada di dalam kehidupan kita inilah yang seringkali diperdaya oleh iblis, yang seringkali yang diserang oleh iblis sampai benar-benar tidak berdaya kehidupan kita. Ketika kehidupan kita itu diserang oleh iblis,
Ketika kehidupan kita itu tidak membangun hubungan dengan Roh Kudus, tidak membangun hubungan intim dengan Roh Kudus, maka kehidupan kita pasti mengalami yang namanya kekosongan. Dan di situ iblis paling senang sekali untuk menyerang orang-orang yang berada di dalam kekosongan. Nah, untuk itu mari kehidupan kita untuk selalu berhubungan dengan Roh Kudus, untuk selalu mengambil waktu dan kesempatan kita berhubungan terus dengan Tuhan. Dan yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, apakah untuk menjamin Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, apakah kehidupan kita itu hanya cukup sekali saja dalam waktu pagi kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan? Apakah hanya perlu cukup sekali saja? Tentunya tidak, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Melainkan kehidupan kita itu harus melakukan dengan konsisten, kehidupan kita itu harus terus terhubung dengan Tuhan, supaya kehidupan kita itu, rohani kita, roh kita itu kuat di dalam Tuhan. Ketika kehidupan kita itu selalu terhubung dengan Tuhan, ketika kehidupan kita itu selalu ada di dalam Tuhan, roh kita melekat dengan rohnya Tuhan, maka kehidupan roh kita itu semakin hari semakin kuat, semakin lama semakin kuat. Sehingga kemudian kita mampu dan dapat mengalahkan kuasa si iblis, mampu mengalahkan kuasa roh-roh yang ada di udara, Alkitab mengatakan. Dan tidak sampai hanya di situ saja, kehidupan kita kemudian bahkan dapat melakukan hal-hal besar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika kehidupan kita itu selalu ada di dalam Roh Kudus, ada di dalam melekat terus dengan Roh Kudus. Kita kemudian mampu melakukan perkara-perkara yang besar, kita kemudian mampu untuk melakukan hal-hal yang besar, pekerjaan yang besar di dalam Tuhan, dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang saya dapat bagikan pada pagi hari ini, dan mari saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala kita dan kita mau bersatu di dalam doa. Kita satu dalam doa. Kembali lagi Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami menaikkan pujian bagimu karena pada saat pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sudah diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah ini Tuhan bukan hanya sekedar lewat dari setiap hati telinga kami, melainkan kami tanamkan dalam setiap pikiran kami tanamkan dalam setiap hati kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini berbuah dalam kehidupan kami dan kemudian kami bagikan kepada orang-orang yang berada di sekeliling kami, sehingga kami memuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sepanjang hari ini kami akan lalui bersama dengan Tuhan, dan kami percaya sepanjang malam yang kami telah lalui, kami lalui bersama dengan Tuhan. Begitu pula sepanjang dari pagi hari ini kami akan lalui bersama dengan Tuhan. Berkati pekerjaan kami yang akan kami lakukan sepanjang pagi hari ini Tuhan. Berkati aktivitas kami, bahkan berkati keluarga kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan kami alaskan doa kami dalam nama Yesus. Dan biarlah kami dipimpin oleh Roh Kudus sepanjang hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.